Ini mau nanya lagi nih. Kalau Desi sendiri, kalau saya kan pernah coret-coret buat lirik lagi ya. Cuman kalau saya sih kalau nggak ada nadanya nih, kan ada tergantung orang ya cara buat lagu tuh gimana. Ada yang butuh nadanya dulu, ada yang butuh liriknya dulu. Kalau Desti ini cenderung yang kemana nih? Nada dulu. Nada dulu berarti. Nada dulu, cari nadanya baru ke lirik. Tapi pernah di challenge untuk lirik dulu jadi baru ke nada? Pernah? Belum pernah sih. Belum pernah. Belum Tapi pernah. pengen coba. Pengen coba. Oke. Oh pernah ada teman kasih lirik, Ini lirik. kasih lirik dalam bahasa Inggris, langsung bisa, langsung dibikin gitu. Terus spontan aja sih, spontan bikin. Mungkin kita challenge nanti pakai bahasa Thailand. Kap pun kap nanai. Gitu. Oke. Nah ini di Air Project Management sendiri ada berapa banyak sih artisnya, tau nggak? Talentnya, talentnya dari band 2. ya band 2, Laurika, Angelus. Iya. Oh Angelus yang Terus, kemarin ini ya, Sempat apa tuh? liris video klip Iya. yang single. Sama apa tuh yang Bikin kayak versi baru sih? cover Iya cover online, iya. Cover online. Kompetisi. Kemarin kan semari. Tolong guys. Nah kemarin yang cukup ramai yang ini yang cover Angelus kan. Iya. Kembali ke kotamu. Kembali Saya ke kenal tuh kotamu. sama vokalisnya tuh agak songong. Oh itu. Emang Sosok tatoan. Vokalis yang mana? Oh, yang aslinya. Angelus. Oh. Kembali ke kotamu. Mantap tapi Angelus nih apa ya bisa dibilang suguhan anak band banget sih Dit ya. Tapi kalau vokalis, ngomong-ngomong vokalis Angelus, dulunya saya nggak tahu kalau dia seorang vokalis. Oh iya, dulu saya kira preman pasar mana. Ya, kalau saya tahu dulunya dia penggebuk Iya. beduk dulunya Soalnya di salah satu sanggar ini. Di Sanggar. Angelus juga, gitarnya dulu mantan band saya. Oh. Ex band saya dulu, Rian. Yang layarnya nggak bisa. Ini. Rian. Banyak layarnya tuh lurus terus, Dit. Oh, Udah tapi mau- main gitarnya? udah Hah? mau sold out. Oh iya, udah. Oh, kemarin habis tunangan Iya, ya. habis tunangan. Engagement. Engagement. Malah gibah dong. Tapi jago, skill untuk main gitar jago. Katanya Rian kan? Iya. Aduh, apa-apa. Selamat datang di insert. Oke, balik ke karya. Iya. Apa sih motivasi seorang Desti yang saat ini menekuni di sebuah manajemen untuk berproduksi musik kualitasnya di dalam kota kecil ini? Motivasi ya. Orang-orang yang support aku, orang-orang yang apresiasi aku, itu yang jadi motivasi aku buat semangat nih karya. Gitu. Iya. Nah, kalau ada yang memotivasi, pasti ada juga dong yang negatifnya. Pasti Nah, ada. pernah nggak sih pasti ya? Apalagi Desti yang baru muncul di permukaan istilahnya kan? Ya. Apa sih yang kedengaran yang paling menyesakkan hati gitu rasanya? Siapa Yang bikin sih? down gitu. Iya. Cuma kan banyak dong orang yang pasti meremehkan. Ya. Terus siapa? Agak nyaring ya, agak nyaring berarti. Kan apa sih modal cantik doang pasti nggak bisa Aduh. buat lirik nggak Terus buat ya, lirik. yang kedua, aku sih baru-baru udah bikin single. Yoi. Terus sama video klip juga kemarin kan? Iya, langsung ya. Apa sih yang kedengaran yang paling nyesek lah? Paling nyesek Agak artis semangat nih, Pak. artis kampung. Serius? Iya. Tapi bagaimana untuk menanggapi? Jadi kadang ada orang yang belum siap dengan komentar yang Iya, buruk, iya. kadang down, kadang down. nggak mau lagi untuk berkarya selanjutnya gitu. Saya sempat down. Sempet down. Tapi balik lagi saya mikir ini tujuan saya bukan nggak pengen sih, bukan pengen jadi artis. Iya. Seperti itu. Saya ini loh Karya. aku udah bikin karya, aku Iya. udah bikin lagu aku ini loh yang aku pengen. Berarti ada pengen menunjukkan tunjukin. pembuktian. Iya. Berarti ini fightingnya bukan untuk badannya ini fighting. Ibaratnya kita tarung karya. Iya, Iya. betul. Membuktikan siapa sih yang menghujat seorang Desti, dibuktikan lewat karya. Aku Iya. bisa loh, sedangkan Betul. mereka ada karya atau tidak. Ya. Ya di mana kebanyakan pada cewek-cewek yang pada gibah-gibah gitu. Dia sih nyesek. membuktikan dengan sebuah dia membuat Nyesek lagu. banget sih dibilang artis ya. Artis kampung ya? Artis kampung, Sebenarnya- artis kampung. Bahasa Singkawangnya artis kaba. Ya. Sangat keluar dari hati rasanya. Terus Tapi- ada yang bilang
makeupnya menor. Oh. Apa lagi? Keluarin. Ayo. Nah, Desti. Yap. Sekarang kita sedikit bedah-bedah lagu nih ya dari April Sendu. Yap. Boleh tahu nggak sih April Sendu ini sebenarnya pesan apa sih yang ingin disampaikan dan menggambarkan suasana yang seperti apa? Ya, karakter dari lagu tersebut. Dan juga kenapa harus April Sendu? Kenapa nggak Maret Sendu, Maret Indo? April Sendu karena rilisnya di April. Di April. Bikinnya juga di April. Oh, Langsung 1 hari. langsung rilis. Yap, langsung. Terus? Berarti 1 hari selesai lagunya. Selesai nada dan lirik 1 hari, langsung Masuk dikasihkan. ke rekaman. Kalau ceritanya kan dari salah satu dari orang ya, dari orang lain yang Desti ambil ininya kisahnya. Nah, ceritanya sendiri tuh sebenarnya dari lagu ini yang aslinya tuh pengen menyampaikan apa ya? Kisah dari lagu April Sendu itu friendzone. Friendzone. Oh. Karena video klipnya awal kan sahabatan sahabatan berdua. Ternyata si cowok ini Sukanya bukan dengan yang ini. Iya. Sukanya sama yang satunya. jadi istilahnya satunya. si cowok ini hadir di antara dua sahabat perempuan ini. Sebenarnya dari saya pribadi lagunya nggak kayak gitu sih. Oh gitu. Beda sih. Cuman video klipnya kayak gitu ya. Video klipnya dibuat seperti itu. Terus? Mungkin kebutuhan publish gitu. Yap. Kisahnya cuma ini ada cowok, cewek temenan, terus si cewek baper. Oh, gitu. salah satunya salah anggap. Salah anggap. Mungkin kodenya Karena kalau terlalu deket. ya kan biasanya ada chat tengah malam yang Ya. kayak dia belum tidur. Kok belum tidur sih? Nice. Padahal si cowok cuma nganggapnya mungkin ya biar ada teman. Teman. Nah si cewek dia nganggap wah dia tuh Berlebihan. perhatian banget sih ya ampun. Seperti itu sih. Terus dari ini dua pertemanan ini ternyata saling suka sama si cowok ini gitu. Ya saling suka. Saling suka. Cuma yang si cowok sukanya sama yang satu. Oh. Jadi dia harus melepaskan. Berarti si lagu ini Merelakan. merelakan temannya untuk berbahagia dengan cowok yang udah diidamkannya. Iya. Untuk apa? Dipertahankan. Iya. Si cowok juga nggak suka, ya kan? Iya. Cuma Kita nganggap bertepuk teman. sebelah tangan. Terus jadi pesannya lebih ke keikhlasan si teman perempuannya nih, sahabatnya gitu. Iya, iya. Betapa lumayan tercabik sih kalau soal cowok. Tercabik. Si cewek lumayan ikhlas sih, ikhlas gitu. Oke, untuk proses ini di studio recordingnya berapa lama tuh? Sampai selesai dari draft, terus mixing, mastering, berapa lamanya? Sampai video klip rampung 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu. Termasuk cepat. Termasuk cepat. Cepat. Tercepat. Ya, Tapi itu perdana di studio rekaman. Perdana. Saya gemeteran itu bisa tanya Bung Rido Anugrah. Oh, Rido. Bila kau mencintaiku. Rido Bejenius kan? Bejenius. Wawasan Anda kurang luas. Tapi kok gemeteran soalnya seorang Rido kan emang teman lama juga. Mungkin Teman lama. ganteng mungkin karena Ridonya Ya, ganteng. emang Tahu mungkin Baru baru pertama. di lingkungan studio rekaman. Iya, istilahnya Pertama. Edit kayak baru pertama kali manggung lah, nervousnya kan Ya. luar Beda. biasa, beda. Beda. Tapi kalau Desti emang terlahir dari musisi yang ini ada lagu langsung ke studio rekaman atau memang dulunya untuk ngebentuk mental dari reguler, nyanyi wedding dan segala macam? Ya. Dari situ, dari. Oh, yang di Bluetooth band Iya, itu dari- regulernya. Dan dari kecil emang suka diikutin ikut lomba 17 Agustusan. Oh, Cuma genre karaoke. saya dangdut, Pak, dulu. Dangdut apa? Eh, tapi Dangdut. dia nyanyi dangdut bagus loh. Cengkoknya dapat. boleh kali boleh coba kali ya. Boleh coba kali ya. Berarti seorang Boleh. penyanyi romance, kita di sini kita tantang nyanyi dangdut. Oke, nanti boleh nih kalau collab dengan Sumberjaya Group nih kan. Oh iya, Sumberjaya Group. Oke, kita coba dengar satu syair sedikit lah dari Desti ya. Oh, yang ini aja Pak, yang lagi viral sekarang. Mana? Kopi dangdut. Kopi dangdut. boleh Kita dong. coba dengar cengkok-cengkok wanita satu ini. Gimana sih liriknya? Kalau ku pandang kelip Kalau aku bintang. pandang kelip bintang dan jauh di sana. Sedap. Apa ya? Lupa. Kayak gitu lah. Pokoknya dangdut-dangdutan lah ya. Iya. Nah, terus itu yang tadi udah cerita April Sendu untuk menyampaikan
keikhlasan temennya nih, friendzone ya kan ya. Ikhlas. Nah terus lagu yang dinyanyikan sama Sisi, Oh ya, nah itu pesannya tuh apa yang pengen diutarakan? itu lagu Sisi yang saya bikin judulnya 1000 mil. Itu kan 1000 mil itu kan jarak. Jadi 1000 mil. mengisahkan LDR. LDR. Kirain tuh 1000 mil. Oke, 1000 mil. Oke. LDR. Masih Pak. Terus. Dengar-dengar kan si nggak salah ya. Udah. LDR. Iya. LDR. Jadi kita hitung tuh dari jarak Singkawang kemana. Iya. Pokoknya 1000 mil lah istilahnya. 1000 Oh, berarti mil. dalam arti gini, kalau saya baca menulis lirik lagu 1000 mil juga membaca relate dengan kondisi pertemanan Desti, Ya. bukan Dan banyak orang sih true pastinya. story ya. Terus true story buat saya susah sih. Iya. Kalau soal Hubungan romansa, asmara. Hubungan asmara susah sih. Mm. Jadi harus lihat sekitar lah. lihat Pokoknya teman. ya intinya di mana banyak fenomena LDR. Tapi terwakilkan sih untuk Iya. kaula muda sekarang rata-rata LDR. Tapi untungnya sekarang sudah ada dunia digital. Ya, internet. Bisa video call, bisa VCS. Waduh. Kalau LDR nih ya, apa ya? Kalau menurut saya sih agak-agak bullshit ya sebenarnya kalau LDR sih. Menurut saya mungkin beberapa orang yang setianya luar biasa sih mungkin bisa. Bisa. Cuman ya kebanyakan ya LDR, teman-teman yang LDR ya bilangnya di HP gitu. Realitanya juga Ya, belok kanan banyak belok kiri ya. Kayak apa ya, LDR tuh ya kalau beruntung Anda dapat hadiah. Pada beruntung Zong. Iya, coba lagi. Ya. Kan banyak apa ya? Banyak dilema lah dalam LDR. Dilema. Banyak yang nggak mampu lah. Nah, itu tadi 2 lagu yang udah kita bedah lah, sedikit kita bedah untuk isinya. Berarti ada berapa lagu yang coming soon nih? Coming soon 3. Yang duet 1? Lagu Sisi 1. Iya, lagu sisi. Oh, sih ada lagi. Iya. Yang tadi 1000 mil. 1000 mil. 1000 mil. Jangan dong. Bukan. Terus single kedua saya. Oh, single. Desi yang nyanyi. Iya, Terus yang duet sama Angelos. bareng Angelos. Oh, yang vokalisnya sombong ya. Saya ketemu Pak di Pemangkat, Pak. Buset, jauh-jauh Pemangkat ketemu vokalisnya, Pak. Nah, terus itu bakal dirilis kapan? Belum tahu. Belum Masih tahu. coming Tapi soon. materi sudah jadi. Materi udah udah rampung, jadi. udah rampung. Oh, Tinggal tinggal- bikin video klip aja. Atau dekat-dekat ini atau bulan belum tahu? Belum tahu. Karena mungkin dilanda Covid kali. Iya. Seperti sih nunggu momen lah. Momen yang pas. Tapi kalau menurut saya di momen-momen Covid juga suatu hal yang bagus loh. Soalnya orang akses kemana-mana terbatas, sedangkan Ya. hiburan terbatas juga. Mungkin bisa jadi salah satu option. Option untuk menambah ini ya, menambah Bukan nambah momongan hiburan, teman, ya. nambah karya ibaratnya. kayak Rizky Febian, dia launching lagu kan di saat pandemi. Ya. Ternyata berhasil, di mana orang takut sebenarnya pas pandemi rilis lagu takut, sedangkan Rizky Febian malah Berani. berhasil. Karena Anya Geraldine. Tapi kalau yang yang April Sendu udah Covid juga ya? Belum ya? Sudah Covid. Udah Covid. Berarti setelah rilis April Sendu menemani kaum rebahan di rumah. Ngeri-ngeri sedep juga Kalau sih. merebahannya kalau disuruh, woi masak woi, bentar mak, kayak merebahan. Serius. Ma udah. Bentar, main lagi. Malah sejam. Nonton TikTok sampai 2 jam kan. Oke, berarti tadi kita udah bedah lagu. udah, biografi Kita udah jelasin tadi kan. Nah, kita masuk ke statement aja Dit ya. Boleh. Oke, kita masuk statement pertama. Terus ada pertanyaan dari tadi ada. Oh iya, ada pertanyaan dari netizen. Oke, yang statement pertama dari Albar apa Bar? Statement pertama yang paling sering terdengar di telinga saya. Apakah benar atau tidak Desti adalah seorang single mom? Benar atau tidak sih? Tidak. Oh tidak. Tidak. Tapi udah ada ya yang nge-DM jalan yuk gitu. Banyak yang salah sangka. Ya banyak yang nggak bisa nyalahin mereka juga Iya, sih, iya, karena iya. saya jarang upload foto suami. Oh. Karena suami kan Nggak pengen di-publish, nggak suka dipublish, nggak suka difoto. Jadi banyak dikirain, aduh udah single parent nih. Cuman sorry anak sering. Sering. Sorry anak. Tapi sering. suami malahan kemarin pernah lihat
anak lagi berenang di parit dimarah-marah. Wih, seorang Desti garang juga jadi kalau jadi Garang, seorang ibu. harus garang. Oke, jadi buat teman-teman yang udah ngepoin, oh ini siapa nih bakal kita kepoin ini malam ini di Instagram mungkin kan. Nah, beliau satu ini sudah punya suami ya. Tapi bahkan kalau saya dengar dari beberapa rumor, Desti Yap. apa ya, setia sekali dengan pasangan. Oh, iya. Bahkan dengan suatu hubungan, bahkan dengan keluarga dan anak-anak setia sekali. Dia bangga dengan hubungan apa yang dia pilih. Iya, iya. Nah, tapi nih kita agak gosip sedikit ya. Ya. Banyak juga yang rumor yang bilang bahwa Desti dulunya waktu sekolah tuh kecelakaan nikahnya. Waduh. Boleh diklarifikasi mungkin ya. Ini mungkin kan orang kan nggak kenal. Oh iya iya iya. Sekarang kan Desti pun mungkin dikira Ya. umur 20. Banyak yang bilang apa? Kenapa sih nikah muda? Karena Sekolah mindset nggak mindset tamat. mindset Iya, orang kan betul. ketika kita nikah muda, wah DP dulu nih. Iya, Oh, iya. pasti. Apalagi sekolah nggak tamat. Nggak Ya. tamat, sekolah Kecuali nggak kalau tamat. sekolah tamat mungkin ada apa ya? Ada toleransinya. Iya. Ini nggak tamat. Nggak tamat tiba-tiba Nggak aja. bisa dimaklumi gitu kelas istilahnya. 2 SMA. Oh, kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA tiba-tiba aja langsung nikah. Udah nikah. Iya wajar sih ya orang berstigma seperti itu ya. Ya, saya jawab, saya klarifikasi juga. Iya. Dulu saya nggak DP duluan. Oh. Nggak DP duluan. Betul. Jadi Ya secara memang kebelet aja mau nikah. tapi Karena sebenarnya pengen menghalalkan sebuah Iya. hubungan. Ya. Tapi sebenarnya buat ini buat info aja nih buat orang tua, lebih baik anak tuh dinikahkan daripada dia berzina. Betul. Apalagi sekarang penginapan semakin murah Bapak Ibu. Tolong Bapak Ibu daripada anaknya kenapa-napa mending nikahkan saja. Ya. Sah secara agama dan sah secara negara. Onte, Oh. Marun. Saya jadi kepala KUA nih besok Pak. Tapi gini. Saya kan nikah muda. Oh iya ya. Usia muda, Umur berapa kemarin? belum sampai 17, belum punya KTP saya. Oh iya. Kenapa boleh? Nggak tahu kemarin tuh bisa bisa Gitu. belum punya KTP tapi suami udah punya KTP. Beda sama suami kan 6 Rentang tahun. umurnya, 6 7 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Berarti dulu dia di SMA, suami udah lulus. Udah lulus. Udah Terus? kerja. Terus gini. Mungkin stigma di luar jangan nikah muda itu karena mungkin emosi Masih labil. masih labil. Nanti ada beberapa problematika dalam rumah tangga Yap. tidak bisa mengatasi. Tidak bisa mengatasi, bubar. Tapi Kasihan kalau anak. kalau Desti dari dulu, kalau kita ke teman SMP, memang dari dulu SMP udah apa ya, looks dan perilaku memang dewasa. Oh, dewasa belum pada umurnya. Ya. Tapi yang kayak gitu kan nggak semua juga. Ya, ada juga yang Ya. masih udah kuliah, udah kerja tapi masih kanak-kanak ada juga. Ya, Ada. tergantung karakter. Iya, tergantung karakter. Jadi kebutuhan untuk menikah muda sebenarnya kembali ke orang masing-masing. Ya. Ya. Seperti Nah, juga kalau Desti kan memang karena hubungan. Iya. Nah ini Bu, teman saya kemarin nikah ini agak ada sedikit kemauan gitu. saya emang niat Pak. Oh, niat. Saya emang niat Pak. Kira kan untuk hantem. Oh jangan. Dari Oke, jadi udah terjawab. Oh ya, udah ya. Oke. Kalau masalah dalam rumah tangga, Oh waduh, ada trik nih ya. itu rumah tangga kan pasti diuji, Mm. pasti dicoba, diuji dengan anak, Materi. ekonomi, Iya. sakit, terus pasangan. Kuncinya cuma satu, sabar. Oh iya. Kalau nggak sabar, bubar. Tapi alhamdulillah selama ini Desti bisa melewati hal-hal tersebut. Alhamdulillah. Tapi sedikit masuk sedikit. Ini kan nikah muda. Di mana gejolak anak remaja kan pada masa itu kan pengen wah aku nih Masih suka-suka. Iya, Iya. masih suka-suka. Apakah itu seorang Desti nggak merasa kehilangan masa itu? Sangat. Karena itu dikorbankan. Sangat kehilangan. Apalagi udah punya anak segala macam di usia muda yang dimana teman-teman sebaya mungkin lagi eksis di tongkrongan, lagi Ya. diomongin cowok-cowok, Ya. wah si cewek ini segala macam gitu. Berarti Sangat kehilangan. merasakan sekali. Kehilangan. Tapi dalam tanda kutip tidak menyesali hal itu ya. Tidak. Kalau saya menyesali pernikahan saya, berarti saya menyesali kedua anak saya itu. Tapi saya penasaran masih yang nanya, ayo jalan yuk. Itu siapa sih ya? Anda kena prank. prank. Oke, udah terjawab ya rumor yang beredar, kita klarifikasi di Oke, Ramadan Talks. statement selanjutnya silakan Pak Adit. Oke, benar atau tidak seorang Desti terlahir secara otodidak di dalam bidang seni? Ya, otodidak karena emang dari kecil emang seneng musik
Jadi nggak sekolah, nggak ada Nggak ada teori-teori macam-macam. sekolah musik, baca Nggak- partitur dan nggak segala ada. macam. Ya, Nggak pernah buat skripsi tentang musik. tidak ada. Nah, tadi udah jelaskan sekolahnya selesai skripsi musik. Tapi hebatnya walaupun tidak selesai musik, maaf sebelumnya ya, dia bisa walaupun perdana masuk studio rekaman, ya ketika lagu kedua sisi dia udah jadi menderek seorang vokal gitu. Bahkan kalau kita dengar lagunya nih, di lagu yang April Sendu, menurut saya sih kayak, ini orang kayaknya udah pernah sering buat lagu nih. Dari acting video klip juga Iya. keren. Aktingnya bagus sih, soalnya banyak juga orang-orang cocok yang tertipu kirain dia kan tadi. Lagi. Iya, buktinya akting di video klip dengan realitanya bagus. Ya. Tapi jadi kalau seorang Desti bisa menempatkan ketika untuk profesional berkarya ya seperti itu. Ya, Dan profesional berumah tangga ya balik lagi Betul. dia seorang ibu dari 2 anak. Ya. Dan dia juga tidak memungkiri bahwa dia masih muda. Ya. Jadi penampilannya nggak ibu-ibu banget. Ya. Ya, nggak harus Nggak harus seperti ya. itu, Tapi Tapi zaman sekarang kayaknya mentang-mentang saya satu angkatan, Anda bedanya ini muda ini saya tua ya gitu ya. Oke, statement yang terakhir, benar atau tidak? Ya. Desti pernah down saat Ya. dihujat sama orang sekeliling deh. Haters Kota Singkawang nih. Yang Kayak tadi diceritakan Iya. artis kampung Terus kampung. pernah nggak terus ngerasa Kabah. down terus kayak ya udahlah aku menyerah nggak bakal bikin berkarya lagi. Nggak, down sih sempat Cuman down. bisa mengatasinya. Yap. Nggak terlalu berlarut lah. Oke, kalau saya pribadi ngerasa orang lokal Singkawang seharusnya saya bangga punya seorang teman juga. Walaupun tidak kenal saya bangga loh. Ketika saya di luar, Dit ada apa sih di Singkawang karya musiknya? Oh, saya punya teman yang kemarin habis rilis lagu dan ini. Nah, saya salutnya Desti berkaryanya gini loh. Ini loh karya saya. Silahkan dinikmati, kalau tidak suka ya udah jangan Iya, dihujat-hujat, dan kalau suka silahkan diapresiasi. Iya, betul. Karena sekarang dunia digital luar biasa untuk memasarkan Iya. di Singkawang maupun di luar kota Singkawang. Ya malah seperti lagu yang istilahnya positif ya, maksudnya nggak menjelekkan siapapun, Iya. nggak alay, nggak merendahkan. Karena lagu-lagunya mewakili semua Iya, perasaan betul. kaula muda Singkawang. Iya. Itu nggak perlu dihujat. Ya lagu namanya lagu subjektif ya. Ya. Perspektif selera orang. Selera sih. Dan juga kalau mau menghujat janganlah yang menghujat yang seperti ini gitu. Yang hujat-hujat yang lagu-lagu yang jelek-jelek lah, yang negatif-negatif lah. Itu boleh dihujat. Oke. Kita masuk ke pertanyaan dari netizen. Ini ada dari Erni Mandasari. Oh, ya. Ada hal yang penting yang nggak akan buat Desti menyerah. Maksudnya Menyerah dalam hal apa yang penting sampai buat Desti nggak menyerah? Ada triknya atau ada untuk Hal nge-branding diri sendiri itu Istilahnya aku harus penyemangat kuat. sih ini ya. Ya. Jadi penyemangat yang buat Desti terus buat berkarya gitu, buat lagu gitu. Oh ya, gini kan ada kita sebagai musisi pasti apalagi lah baru rilis lagu pasti ada yang suka, ada yang nggak suka. Lumrah lah ya. Lumrah. Jadi yang buat nggak nyerah, yang buat nggak harus bangkit gitu, yang support ini. Gitu. Berarti misalnya hal yang Desti yang buat Desti semangat yang support nih. Iya, yang support Yang orang, misalnya termasuk kebanggaan. amatir talk sini. Terima kasih. Senang banget bisa diundang ke sini. Basah, jilat-jilat. Berbincang-bincang dengan bapak-bapak ini. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya nih. Satu lagi. Ini ada dari sebenarnya bisa dibilang ex manajemen juga ya. Ya. Satu manajemen dengan Desti. Oh, siapa Ada ya? dari Arbai. Nah, Oh, ini nih Bang. lumayan Hits punya pada nama zamannya nih dulu. orang ini. Saya kenal banget dengan orang ini. Perlu nggak sih manajemen dalam bermusik? Apa pengaruh manajemen dalam berkarir? Maksudnya perlu nggak Manajemen musik dalam berkarya iya, musik. untuk melampiaskan karya Desti? Yap. Terus apa pengaruhnya apa pengaruh manajemen dalam Musik Desti? karirnya si Desti? Jelas berpengaruh. Sangat berpengaruh. Ya? Berpengaruh. Kalau nggak ada manajemen, saya mungkin masih bikin lagu, terus Ngerekam upload, pakai HP. ngerekam Iya. pakai HP, upload di. Malah diambil orang. Iya, Iya, malah bisa mungkin di- dicontek bisa- orang. betul. Gitu. Kalau ada manajemen kayak gini kan Terarah. terarah. Kalau bikin lagu, ini ditampung dulu nih. Nah, nanti kalau ada waktu atau ada Kita proses, kesempatan ya. diproses. Apalagi teruntuk Desti yang baru mau coba, mau nyemplung nih. Yang masih belum tahu nih arahnya bakal kemana. Mungkin kalau setengah-setengah dimanfaatin orang, lagu itu bisa diambil alih Dit kan. Ya. Bisa jadi komersil untuk orang, malah kita yang celaka yang punya ide. Yang punya
ide awal, Iya. malah cuman Iya, nonton. soalnya dicuri. Iya. Oh, berarti dengan adanya manajemen ini bisa memfasilitasi lah kurang Yap. lebih. Ya, wadah ya. Fasilitasi, Wadah. memberi pengetahuan bahwa oh gini loh ternyata buat lagu harus Yap. recordnya gini, kan betul kan? Ya proses-prosesnya. Nah. Merasakan ya. Merasakan. Merasakan. Kalau mungkin nggak tahu ya waktu di studio rekaman tombol ini untuk apa ini untuk apa kan? Ini aplikasi apa di komputer? Iya, nggak pernah merasakan suasana Hmm. di studio rekaman itu sebelum masuk manajemen tuh nggak pernah. Belum Bahkan tahu. untuk take vokal, biasanya kita take vokal, kalau itu lebih senyap. Yap. Iya. Tapi kan ada juga beberapa sekarang lagi musimnya indie ya, maksudnya indie Iya, independen betul. yang nggak butuh label, nggak butuh manajemen. Oh, Itu sebenarnya sih kembali lagi kepada pemusiknya masing-masing ya. Iya, teknik marketingnya, Iya. pemasarannya Target dia mau kemana. Kalaupun ada orang yang idealis ya silakan saja mau independen. Iya. Mungkin kalau ada juga orang yang memang menjadikan musik ini adalah komersil penghasilan untuk dia, ya nggak masalah sih kalau mau pakai manajemen, mau diarahin lagunya mau Iya, di promo komersil kemana, ya. kan? Iya, iya. Kalau saya lihat Desti yang penting berkarya dulu, Iya. rezeki yang nyusul. Nyusul. Iya. Yang penting karya dulu. Tapi transferan dari Air Project Management udah masuk. Nanti langsung transfer dari Amatir Talks gitu ya. Oke, pakai APBD. Oke, terakhir Des, apa nih harapan seorang Desti yang pekerja seni juga, wanita karir juga, harapan untuk kaula muda Kota Singkawang untuk kayak gimana sih ke depannya gitu. Terus berkarya. Hmm. Jangan takut Jangan gitu, takut. diterima atau nggak diterima itu jangan takut. Yang penting coba dulu. Nah, dicoba dulu. Gitu aja sih. Simple itu ya. Simple itu sih. Sangat berfaedah. Tapi secara umum memang seperti itu. Ya, tapi kurang lebih yang penting jangan takut, yang penting action dulu. Ya. Betul kan? Yap. Action dulu, masalah hasil ya. Jalan dulu, jalan depan, tapi tutup mata, tutup telinga. Yang penting otak jalan. Yang penting otak jalan. Oke, thank you Desti udah Ya. mau Terima datang ke kasih Amatir Desti Talks. sudah Sama-sama. datang ke Amatir Talks. Oke, thank you juga buat burgerbox.id yang udah support Untuk hari konten ini, dan lokasi hari ini kita di Sierra Book di Jalan Ayani ya. Ayani. Jalan Ayani samping Wahana nih, samping Wahana Hotel. Nah, langsung saja kalau mau malam mingguan nih pas sekali untuk di Sierra Book, dan kalau lapar boleh langsung order burgerbox.id. Oke, dan jangan lupa juga saksikan video lagu dari Desti Sweety yang berjudul April Sendu di akun apa? Air Project Air Management. Project Management. Air Project. Langsung aja dicari di YouTube. Terus follow juga Instagramnya Desti. Yap. Apa Di nama Instagramnya? Desti ISTQ. Desti ISTQ. Jangan lupa juga follow suaminya biar Anda tahu ya. Oke, salam untuk yang udah DM. Yuk jalan. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video kali ini. Kembali lagi di Episode selanjutnya. episode selanjutnya. Terima kasih.